Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa yang budiman, sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kita berdoa, mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dapat dipertemukan dengan bulan suci ini dan dapat menikmati jamuan-jamuan yang istimewa dengan segenap kelezatan-kelezatannya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang budiman, dalam sebuah kitab Ad-Tadhkirah Al-Imam Al-Qurtubi ada ungkapan atau qaul dari ulama yang mengatakan amal soleh meskipun itu adalah hasil karya kita, tapi sejatinya ia adalah makhluk ciptaan Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, yang patut kita syukuri, bukan kita banggakan. Sebab bila kita banggakan amal soleh, itu seperti membanggakan harta orang lain. Pemirsa yang budiman, ungkapan ini sungguh membuat kita dapat mengambil pelajaran bahwa sebagai seorang mukmin dalam beribadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan-ketaatan, baik itu hubungan vertikal kita habli minallah ataupun yang berkaitan dengan hubungan sosial dengan sama manusia secara horizontal. Semua yang kita lakukan itu sebenarnya kenikmatan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudahan-kemudahan kita dalam menjalankan ketaatan-ketaatan itu adalah anugerah Allah yang patut kita syukuri. Konsep syariah sangat jelas. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mau bersyukur, sungguh benar-benar akan aku tambahkan lagi. Maka sudah menjadi konsekuensi janji Allah, seorang mukmin bila mana dia bersyukur dengan ungkapan seperti ini, misalnya, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih Engkau mudahkan hamba terus mengingatmu, Engkau mudahkan hamba melaksanakan perintah-perintahmu, Engkau mudahkan hamba melaksanakan perintah-perintah Rasul-Mu, Engkau mudahkan hamba menjauhi larangan-larangan-Mu, dan semua jenis bentuk ketakwaan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah. Maka Allah akan berjanji la azidanna. Maka bisa dibayangkan ketika itu dilakukan, Allah akan tambahkan lebih banyak lagi nikmat-nikmat itu. Tambah semangat lagi berzikir, mengingat kepada Allah. Tambah semangat lagi membaca Al-Quran. Tambah semangat lagi jalankan sholat 5 waktu dengan segala kekhusyuannya. Tambah semangat lagi berinfak, bersedekah, dan lain-lain. Maka sangat betul sekali ungkapan ulama tadi. Akan beda jika reaksi kita terhadap amal soleh yang kita lakukan itu dengan rasa bangga. Itu diibaratkan kita bangga terhadap harta orang lain. Coba bayangkan pemirsa yang budiman, jika kita bangga terhadap amal soleh kita, betul itu hasil karya kita, tapi jangan-jangan rasa bangga itu justru nanti akan menimbulkan banyak penyakit seperti ujub,
takabur, sum'ah, riya, wah ada macam-macam lain. Terlebih jika kita pernah menyimak apa yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, kenapa Anda setiap saat memanjatkan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, dan riwayat lain tsabbit qalbi ala ta'at. Apakah Anda merasa khawatir wahai Rasul? Maka jawab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, apakah kita merasa aman padahal hati seseorang itu berada di antara dua jari dari jemari Allah, yang kalau Allah berkehendak, Allah dapat saja membalikkan hati itu kapan saja. Pemirsa yang budiman, ini yang dikhawatirkan. Begitu banyak cerita, kisah yang kita dengar dari para ustaz, dan kisah serta cerita ini pun sangat cocok dengan sebuah hadis sahih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Innar rajula la ya'malu az-zaman at-tawil bi'amali ahli al-jannah, thumma yukhtamu bi'amali ahli an-nar. Wa innar rajula la ya'malu az-zaman at-tawil bi'amali ahli an-nar, thumma yukhtamu bi'amali ahli al-jannah." Sesungguhnya ada seorang yang telah beramal sejak lama dengan amalan ahli surga, tiba-tiba bisa jadi dia menutupnya dengan amalan ahli neraka. Ada juga seorang yang sejak sekian lama mengamalkan amalan ahli neraka, bisa saja tiba-tiba dia mengamalkan amalan ahli surga. Maka ini sebuah kekhawatiran yang pasti kita pun sendiri merasakannya. Sehingga ini membuat kita mau tidak mau tidak boleh bangga terhadap amal soleh. Sebaliknya kita bersyukur terhadap amal soleh itu sendiri. Kisah betapa ngerinya seorang Bal'am bin Ba'ur, betapa ngerinya kisah seorang yang bernama Barses, juga betapa ngerinya kisah seorang pemuda Mesir, juru azan, yang akhirnya mati dalam keadaan murtad sukhari. Sekali lagi pemirsa yang budiman, yuk lewat media ini saya mengajak diri saya sendiri dan pemirsa sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ruhani ini. Nikmat ruhani yang paling utama, Allah masih percaya kepada kita untuk menyemayamkan kalimat tauhid la ilaha illallah di dalam hati.